Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saifah Hidayah dengan NIM 21613008 ingin mempresentasikan mengenai tugas critical appraisal yang telah saya buat dengan jurnal berjudul Cost Effectiveness Analysis of Ivaroxaban Compared to Warfarin and Aspirin for Stroke Prevention Atrial Fibrillation in the Indonesian Healthcare Setting. Yang pertama yaitu pertanyaannya mengenai apakah pertanyaan yang terdefinisi dengan baik diajukan dalam bentuk yang dapat dijawab, apakah penelitian mengkaji biaya dan outcome, apakah penelitian melibatkan perbandingan alternatif, dan apakah sudut pandang dinyatakan. Jawabannya adalah iya. Jurnal tersebut mengkaji mengenai biaya dan outcome dari pengobatan ivaroxaban yang dibandingkan dengan warfarin dan juga aspirin, serta menyebutkan sudut pandang pembayar yaitu asuransi kesehatan. Yang kedua, apakah alternatif dijelaskan secara komprehensif, seperti siapa melakukan kepada siapa, di mana dan seberapa sering. Di dalam jurnal tersebut terjelaskan di bagian struktur model di mana hal tersebut menjelaskan mengenai perbandingan pengobatan ivaroxaban dengan aspirin dan warfarin yang digunakan untuk mencegah stroke atrial fibrillation dilakukan pada pasien AF dan risiko stroke sedang hingga tinggi dengan usia mulai dari 60 tahun. Analisis berdasarkan data klinis fase 3. Yang ketiga, apakah efektivitas program atau layanan telah ditetapkan? Jawabannya adalah iya, karena berdasarkan jurnal tersebut, outcome yang diukur itu adalah utilitas yang diekspresikan dalam kualitas hidup atau QALY, dengan ivaroxaban menghasilkan nilai ISAR yang lebih rendah dibandingkan dengan warfarin. Berikutnya, apakah semua biaya dan outcome yang penting dan relevan untuk setiap alternatif telah diidentifikasi? Jawabannya adalah iya, karena dalam jurnal tersebut telah dijelaskan bahwa biaya sebagian besar diperoleh dari tarif pengganti asuransi kesehatan nasional dan beberapa juga berasal dari catatan rumah sakit, di mana ivaroxaban itu tidak membutuhkan biaya tambahan untuk pemantauan darah, sedangkan warfarin itu tetap memerlukan biaya tersebut. Untuk yang kelima, apakah biaya dan outcome diukur secara akurat dalam satuan fisik yang sesuai, seperti jam perawatan, jumlah kunjungan dokter, hari kerja yang tertinggal, tahan hidup yang diperoleh. Dalam jurnal tersebut tidak dijelaskan, maka jawabannya itu tidak, karena dalam jurnal tersebut biaya yang telah disebutkan itu tidak dirincikan. Berikutnya, apakah biaya dan outcome telah dinilai secara kredibel? Jawabannya adalah iya. Yang pertama, karena sumber biaya telah diidentifikasi dengan jelas, dengan bukti sebagai berikut. Dan yang kedua, penyesuaian terhadap perkiraan nilai pasar dan penilaian outcome sesuai dengan pertanyaan diajukan, yaitu efektivitas biaya, dengan ditunjuk sebagai berikut. Berikutnya, apakah biaya dan outcome disesuaikan dengan waktu yang berbeda? Untuk menjawab pertanyaan ini, itu dilihat apakah di dalam jurnal telah menyebutkan kata discounted atau tidak, dan dalam jurnal tersebut itu sudah menyebutkan bahwa biaya dan hasil didiskontokan pada tingkat tahunan sebesar 3%. Berikutnya adalah apakah analisis tambahan biaya dan outcome alternatif telah dilakukan? Jawabannya adalah iya. Biaya tambahan yang dihasilkan oleh masing-masing alternatif dibandingkan dengan perhitungan nilai ISAR. Berikutnya, apakah ada pelonggaran untuk ketidakpastian estimasi biaya dan outcome? Jawabannya adalah iya, karena untuk menjawab pertanyaan ini itu bisa dilihat dari apakah jurnal itu melakukan analisis sensitivitas. Nah, dalam artikel ini itu sudah menggunakan nilai analisis sensitivitas probabilistik, sehingga jawabannya adalah iya. Yang terakhir, apakah presentasi dan diskusi hasil studi mencakup semua isu yang menjadi perhatian pengguna? Jawabannya adalah iya, karena semua data yang dibutuhkan itu sudah ada, sehingga artikel ini dinyatakan baik untuk dijadikannya sebuah referensi, karena telah memenuhi setidaknya
minimal 5 dari pertanyaan critical appraisal ini, dengan hasil bahwa Revalux 7 itu lebih cost efektif daripada warfarin. Baik, terima kasih. Sekian tugas presentasi critical appraisal dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.